Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar hari ini bersama dengan Ciputra Bas Club. Oh, sebentar. Suara saya, oh, Bu Wiguna, saya lihat untuk sound-nya belum diklik ya di pojok kiri. Di pojok kiri bawah belum diklik ya. Bisa apa namanya? Bisa ngecek sebelah kiri bawah, tinggal diklik ya. Oke, saya lanjutin lagi. Jadi selamat pagi semuanya, selamat datang di acara webinar bersama Ciputra Plus Club bersama dengan saya Alan, salah satu koordinator dari komunitas Ciputra Plus Club ya. Yang boleh hari ini kita boleh sharing buat teman-teman semua, saya panggilnya teman-teman aja ya biar enak, tentang bagaimana sih caranya menjadi young entrepreneur di tahun 2023, bagaimana caranya. Jadi pastikan rekan-rekan boleh ikutin acara hari ini kurang lebih selama 1,5 jam ya. Pastikan sampai akhir, nanti kita akan buka sesi tanya jawab dan temukan caranya buat rekan-rekan di akhir sesi bagaimana teman-teman bisa melakukan sesuatu yang berkesinambungan ya, tidak cuma sekali dua kali, tapi bagaimana teman-teman bisa berproses mendapatkan sesuatu dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar ya. Dan hari ini kita akan mulai sesi pada malam hari ini. Saya akan buka share screen. Yes. Oke, selamat datang di bisnis webinar ya, How to be a Young Entrepreneur ya bersama dengan Ciputra Plus Club. Jadi hari ini kita akan bahas gimana sih caranya menjadi seorang entrepreneur muda ya. Kalau saya boleh perkenalan, kebetulan hari ini saya sebagai salah satu koordinator di komunitas ini, kebetulan saya juga sebagai seorang pengusaha juga sedang mengembangkan beberapa usaha yang utamanya di bidang bisnis tambak udang faname. Dan ya mungkin kalau bisa dibilang mungkin saya juga masih termasuk muda ya, karena masih di kelahiran 92. Jadi saya pun memulai karir dalam sudah sempat berkarir di perkantoran juga, sudah sempat membuka beberapa jenis usaha, dan hari ini saya sebagai salah satu koordinator dari Ciputra Mas Club boleh sharing buat teman-teman semua. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik yang akan kita buka pada malam hari ini ya. Dan menariknya ketika teman-teman ikutan dalam program ini, dalam sebuah kesempatan yang luar biasa di komunitas ini, saya pun juga mendapatkan kesempatan luar biasa ya, karena 2 tahun lebih saya ikut komunitas ini. Saya yang dulunya karyawan selama 10 tahun di perusahaan bayaran kontainer di Surabaya, sekarang bisa punya 3 usaha baru ya, asik. Kemudian saya juga bisa mengembangkan usahanya itu lebih besar lagi bersama dengan komunitas ini. Dan bagaimana cara mulainya, bagaimana cara kita bisa praktis ya, karena saya tidak mau buat teman-teman tanda kutip teori-teori aja, tapi kita akan buka sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang sangat bisa dipraktekkan dan bisa kita lakukan sedemikian rupa supaya teman-teman benar-benar lakuin. Karena saya percaya ketika teman-teman mau jadi seorang entrepreneur, itu tidak hanya bisa satu kali aja, tidak hanya dengan satu kali kegiatan, tapi ada namanya sebuah kesempatan berkesinambungan ya. Oke, saya akan buka dengan sebuah pertanyaan ya buat semua yang ada di sini. Apakah ini pertanyaan untuk teman-teman ya. Apa sih tujuannya teman-teman semua di sini kuliah, kerja atau buka usaha? Apa nih tujuannya? Boleh share nggak di kolom chat? Boleh. Apa sih tujuannya teman-teman di sini? Mungkin yang hari ini masih kuliah ya, mungkin hari ini bekerja atau mungkin sudah buka usaha. Tujuannya apa? Boleh share nggak di kolom chat? Nah, ayo. Boleh bantu saya, boleh share di kolom chat. Ada yang punya tujuan ya? Tujuannya Anda kuliah, bekerja, atau mungkin buka usaha? Apa tujuannya? Nah, apa kira-kira? Apa tujuannya? Oke, ada yang bergabung lagi. Nah, boleh share di kolom chat, jangan malu-malu ya. Kita buka sesinya 2 arah ya, supaya nggak boring dan nggak ngantuk ya. Apa nih kira-kiranya? Apa sih tujuannya teman-teman kuliah, bekerja, atau buka usaha? Apa tujuannya? Realistis saja. Ada yang mau share buat saya? Open mic juga boleh. Nah, oke. Usaha dari Kak Kirana. Tujuannya usaha. Ya, usahanya itu tujuannya apa, Kak? Kan buka usaha nih, ya kan? Tujuannya apa? Apa tujuannya teman-teman mungkin buka usaha? Kayak Kak Kirana, usaha. Apa tujuannya? Masa tanda kutip
Saya buka usaha tujuannya punya usaha, Pak. Kan nggak mungkin ya. Apa sih tujuannya? Ayo, apa ayo? Menambah pemasukan. Oke, pengalaman baru. Ingin sejahtera. Oh, menarik ya, menarik, menarik. Menambah pemasukan, pengalaman ya, ingin sejahtera. Oke, menarik ya. Itu jawaban yang realistis ya. Jadi kita sama-sama belajar. Nggak ada jawaban yang salah dan benar. Oke. Kuliah tujuannya untuk menambah wawasan baru dan memperluas pengetahuan. Oke, boleh. Tapi setelah menambah wawasan dan memperluas pengetahuan, setelah itu apa? Apakah tujuannya hanya nambah pengetahuan atau apa nih? Ya, termasuk tadi punyanya Kak Kirana tadi ya. Apa sih tujuannya menambah pengetahuan, nambah pengalaman? Apa tujuannya? Goals-nya seperti apa? Ya. Kalau saya pribadi ya teman-teman, kalau saya pada saat saya kuliah, awalnya saya berkuliah itu mau masuk kuliah, pemikirannya adalah saya inginnya cari nilai yang terbaik, lulus dengan nilai terbaik, cari pekerjaan terbaik, dapat gaji yang besar, suatu hari saya buka usaha, usahanya lancar, uangnya banyak, saya foya-foya, pensiun sejahtera. Mungkin itu ya. Teman-teman mau kayak gitu? Apakah itu tujuannya teman-teman? Apakah itu rata-rata seperti itu ya? Nah, tapi artinya apa sih? Rata-rata goals-nya kita kan dalam sebuah konteks kesejahteraan ya. Lebih ke arah sana. Saya percaya teman-teman juga pengennya sejahtera. Tapi coba kita lebih spesifik lagi ya. Untuk teman-teman semua di sini, apa sih impian Anda? Nah, ya, coba kira-kira nih dari 6 poin ini atau mungkin ada yang lain. Apa nih impian besarnya? Karena mungkin biasanya kalau kita cerita, tujuannya apa sih kita kuliah, bekerja, atau buka usaha? Goals akhirnya pasti untuk mewujudkan mimpi ya. Dan saya percaya seperti almarhum Mbak Ciputra pernah menyampaikan, saya bekerja, saya hanya digerakkan oleh mimpi dan cita-cita sehingga saya bisa membangun Ciputra Group yang besar ya. Nah, kira-kira apa sih mimpinya teman-teman? Boleh share nggak? Ayo, boleh share di kolom chat. Kira-kira apa nih? Berbagi rezeki dan bantu orang lain. Wah, luar biasa, Bang Rudi ya. Mungkin apa lagi? Mungkin ada yang salah satu mimpinya punya usaha yang berkembang luar biasa besar ya. Jadi bisa bikin banyak lapangan kerja atau kesejahteraan tinggi. Atau mungkin ada yang impiannya punya mobil baru atau hunian idaman, enggak masalah ya. Bisa kayak sekarang kan banyak tempat-tempat ya. Atau mungkin impiannya perjalanan religi, mungkin umroh, haji, Holy Land, menghajikan orang tua, naik haji sekeluarga, atau apa nih? Nah, atau mungkin ada yang pingin peningkatan karir, pengembangan diri, nah, pensiun sejahtera, atau mungkin independen dalam finansial, dalam waktu independen dan finansial dan waktu bersama keluarga. Apa nih kira-kira? Oh, punya, wah, apa? Brojo ya, ini punya 1000 karyawan, dahsyat ya. Keren punya 1000 karyawan. Nah, apa nih impiannya? Sudah kepikiran belum teman-teman? Impiannya apa? Sudah ya? Soalnya gini, ketika kita mau bergerak jadi seorang pengusaha, ya, menjadi seorang entrepreneur, kalau kita nggak punya impian, nggak punya goals, pasti susah dan berproses. Karena tidak mudah ya ketika kita berjalan. Dan ternyata teman-teman, kalau saya boleh kutip ya, dari salah satu pembicara motivator besar di dunia, apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa gagal? Nah, apa sih kira-kira menurut teman-teman apa yang buat seseorang itu bisa gagal? Banyak ya, mungkin ada yang berpikir males ya, nggak fokus, tidak kerja A, tidak kerja B. Mungkin banyak yang berpikiran begitu. Tapi saya mau kutip, apa sih yang membuat seseorang itu bisa gagal? Yang menyebabkan dia gagal adalah bukan karena dia memiliki mimpi yang terlalu besar, tapi bisa dan dia tidak capai, tapi bisa jadi dia memiliki mimpi yang terlalu kecil dan dia capai, maka hidupnya selesai ya. Itu salah satu quote yang luar biasa. Jadi buat teman-teman, ayo bermimpi setinggi-tingginya ya. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya teman-teman mencapai impian tersebut ya. Dan hari ini kita boleh diskusi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan biasanya ada dua pilihan ketika seseorang muda ya, mungkin habis kuliah atau mungkin masih kuliah ya, atau mungkin setelah itu ya dewasa muda, pilihannya biasanya cuma dua. Apakah mau bekerja sebagai karyawan, sebagai profesional, atau menjadi entrepreneur? Nah, biasanya pilihan dua nih ya. Nah, kalau teman-teman di sini bikinnya jadi apa? Pengen jadi karyawan atau entrepreneur? Dua-duanya nggak ada yang salah ya. Karyawan atau profesional itu juga bagus ya. Nggak ada yang salah. Karena setiap orang ada haknya masing-masing. Ada kepemikirannya sendiri-sendiri.
Mungkin kalau positifnya sebagai karyawan atau profesional, satu, income-nya lebih stabil ya. Dua, pengen cari modal dan pengalaman ya. Atau yang ketiga, ada pemikiran bisnis itu nggak mudah. Saya bukan tipe orang yang siap menanggung risiko. Atau mungkin saya nggak punya kemampuan untuk buka usaha. Jadi lebih baik saya jadi karyawan dulu aja deh. Jadi profesional dulu aja deh ya. Atau mungkin teman-teman yang langsung berpikir, saya lulus kuliah atau sekarang saya langsung mau jadi entrepreneur nih. Langsung jadi pengusaha. Kenapa? Satu, kerjanya untuk diri sendiri. Kita nggak kerja untuk orang. Kalau ada dapat untung ya buat kita. Kita nggak diperintah-perintah, kita bisa ngatur waktu kita. Ya. Atau yang kedua, berpikir kan kalau jadi pengusaha, jadi entrepreneur, potensi pendapatannya lebih besar. Ya. Dua-duanya nggak ada yang salah ya. Menurut saya dua-duanya juga positif. Tapi menurut saya, yang saya akhirnya saya juga jadi pengalaman ya. Saya 10 tahun kerja di kantoran, ujung-ujungnya ketika kita menjadi karyawan, kebanyakan, saya rasa ya, kebanyakan, akhirnya adalah teman-teman juga akan bergeser dari karyawan menjadi seorang entrepreneur. Ya. Hari ini mungkin ada pemikiran, Pak, saya jadi karyawan dulu deh. Saya pengen cari modal, cari pengalaman dulu, nggak berani. Ya. Nah, cuma pertanyaan ini saya coba lempar sama teman-teman. Ya. Kira-kira, apakah teman-teman mempunyai pengalaman sebagai karyawan, sebagai profesional, itu pengalamannya bisa dipakai tidak untuk menjadi seorang pengusaha? Pertanyaannya itu. Kira-kira pengalamannya teman-teman sebagai seorang karyawan, sebagai seorang profesional, apakah bisa dipakai untuk menjadi seorang pengusaha? Mungkin ada, tapi nggak sampai 50%. Betul ya? Karena kebanyakan beda loh, seorang entrepreneur itu jauh lebih kompleks ya. Nggak cuma misalnya kita jadi accounting, nggak cuma belajar tentang keuangannya aja, tapi bagaimana handling people, handling marketing, handling macam-macam. Jadi kalau cari pengalaman ya saran saya, carilah pengalaman yang sesuai ya, atau bisnisnya mungkin bisa lebih kompleks, atau mungkin kalau perlu teman-teman cari perusahaan yang startup ya, yang kecil, yang startup, yang bertumbuh. Nah, di situ biasanya soalnya kalau makin kecil usahanya, makin tidak jelas job desk-nya, makin banyak yang bisa kita lakukan. Kalau tujuannya cari pengalaman, kerjanya di perusahaan seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman cari income stabil ya silakan, haknya teman-teman. Tapi kita lihat tahun 2022, 2021, 2020, ternyata karyawan pun income-nya nggak stabil ya. Ternyata juga bisa goyang loh, kena pandemi, kena kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Apalagi sekarang juga ada UU Cipta Karya ya. Nah, Jadi ini kan sebuah dorongan stimulus tapi juga jadi sebuah tantangan. Nah, tapi kalau menurut saya ujung-ujungnya ketika teman-teman menjadi profesional, ujung-ujungnya juga jadi entrepreneur kok. Minimal ya, setelah teman-teman pensiun ya, teman-teman sudah pensiun nih usia 55 misalnya ya dari kantor, kan kita tetap harus makan ya. Kebanyakan akan tetap cari usaha tertentu. Punya usaha tertentu, apapun itu. Banyakannya seperti itu. So, kenapa sih kok kita nggak mulai dari usia muda? Kenapa kok kita nggak memulai jadi seorang entrepreneur dari usia muda? Mindset-nya kita persiapkan, pengalamannya kita persiapkan, kalau bisa gagal, gagalnya segera mungkin gagal, ya. Tapi saya tahu tantangannya tidak mudah. Mungkin justru yang positifnya karyawan ini atau profesional ini, jadi tantangannya sebagai pengusaha di usia muda ya. Satu, Pak, income saya kan jadinya nggak stabil, ya kan. Ya, yang kedua mungkin bingung Pak cari modal, kemudian pengalaman juga terbatas. Yang ketiga, bisnis itu nggak gampang. Saya harus belajar dari mana? Bagaimana saya mau buka usaha? Nah, hari ini saya akan bongkar bersama teman-teman di sini ya. Gimana sih caranya kita how to become a young entrepreneur? Kita akan hadapi 3 poin kelemahan atau 3 poin tantangannya teman-teman jadi karyawan ya. Jadi entrepreneur, 3 poin ini. Nah, jadi bagaimana kita mau jadi seorang pengusaha, jadi seorang entrepreneur, kalau tadi kita nomor 2 ya, atau jadi nomor 3, bisnis itu sulit. Nah, bisnis itu sulit. Kenapa bisnis itu sulit? Ya, bisa jadi teman-teman kita karena hal ini. Saya kutip dari kata-kata almarhum Mbak Ciputra, pendiri dari Ciputra Group, ya. Menjadi entrepreneur itu kita harus mengenali prinsip 3L, ya. Menjadi entrepreneur itu bisa dilahirkan dari kita bisa menjadi entrepreneur biasanya karena 3L. 1 lahir, 2 lingkungan, 3 latihan atau kursus. Maksudnya apa? Jadi
kebanyakan kalau kita ngomong realita ya, seseorang bisa jadi entrepreneur itu satu karena lahir dari keluarga entrepreneur atau dari keluarga pengusaha. Nah, biasanya orang tuanya pengusaha, anaknya juga belajar jadi pengusaha kebanyakan ya. Artinya secara pendidikan, secara knowledge, bahkan mungkin dapat warisan bisa buka jadi usaha ya. Itu satu. Pertanyaannya teman-teman sekarang lahirnya dari lingkungan pengusaha atau bukan ya? Kalau bukan kita lewat nomor 2 ya. Kita bisa lakukan dengan faktor lingkungan ya. Bagaimana seorang pengusaha dengan faktor lingkungan? Artinya apa? Ketika teman-teman bisa berkumpul atau ikut dalam sebuah kesatuan komunitas ekosistem yang berbicara tentang entrepreneur, teman-teman juga bisa jadi entrepreneur. Karena lingkungannya entrepreneur ya. Itu dari lingkungan. Yang ketiga, dengan latihan atau kursus ya. Artinya kalau teman-teman mau belajar jadi entrepreneur, ya lakukan, ya belajar. Jangankan, kita harus belajar, tapi belajarnya di tempat yang tepat. Di tempat-tempat atau di media yang memang jelas ya, harusnya kita bisa belajar. Artinya bagaimana kita bisa jadi entrepreneur, kita perlu ya satu mungkin kalau lahir, kalau nggak bisa ya kita berarti alihkan nomor 2 dan 3. Kita lingkungan yang entrepreneur, yang ketiga kita harus latihan atau kursus. Ini yang untuk menjawab kenapa bisnis itu sulit ya. Bisnis itu sulit biasanya karena 3 hal ini teman-teman nggak penting, makanya bisnisnya sulit. Nah, kalau nomor 1 kita sudah nggak bisa utak-atik, nomor 2 sama 3 ayo kita utak-atik. Caranya gimana? Nah, hari ini kita juga boleh perkenalkan sebuah wadah komunitas bisnis dari Ciputra Group ya. One Stop Solution in Business Platform yang mana berupa sebuah komunitas bisnis yang dibentuk dari Ciputra Group dan Tunas Group. Namanya Ciputra Entrepreneurs Club ya. Ini adalah sebuah komunitas dengan visi menciptakan 4 juta entrepreneur baru di Indonesia yang mana harapannya teman-teman hari ini yang mungkin belum punya usaha, ayo kita dorong punya usaha. Atau teman-teman yang sudah punya usaha, ayo bertumbuh usahanya. Dengan cara apa? Dengan banyak program yang diberikan sama Ciputra ya. Karena saya percaya teman-teman ya, ketika teman-teman dikelilingi dengan lingkungan yang tepat, dikelilingi oleh orang-orang yang positif, teman-teman juga akan bergerak jadi entrepreneur yang luar biasa. Betul ya? Nah, kalau teman-teman belum tahu, Ciputra Entrepreneurs Club ini bentuknya dari Ciputra Group ya. Ciputra Group ini kalau belum tahu ya, saya kasih tahu ya. Ciputra Group ini adalah salah satu perusahaan konglomerasi terbesar di Indonesia ya. Mungkin kalau teman-teman tahunya itu di bidang properti, Ciputra Group itu lebih dari properti ya. Jadi sudah punya bisnis di bidang kesehatan, telekomunikasi, media, hotel, broker, asuransi, rekreasi, kesenian, apartemen, agrikultur dan macam-macam ya. Jadi Ciputra Group itu konglomerasi yang sudah 40 tahun di Indonesia, lebih dari 135 proyek di Indonesia dan terus berkembang. Nah, jadi dan Ciputra Group juga sangat terkenal dengan program entrepreneurship ya. Jadi banyak program kewirausahaan yang dilahirkan, salah satunya ada namanya Universitas Ciputra di Surabaya, di Makassar, ada Sekolah Ciputra dan lain-lain. Kebetulan saya juga alumninya Universitas Ciputra, jadi saya tahu banget nih kalau Ciputra buat sesuatu juga luar biasa ya. Dan untuk bikin komunitas ini Ciputra tidak sendirian, Ciputra kerjasama dengan Tunas Group ya, sebuah perusahaan konglomerasi juga di bidang otomotif, rental, finance dan lain-lain ya. Jadi 2 perusahaan besar kerjasama buat sebuah program pasti visinya luar biasa ya. Tidak mungkin McD ketemu sama KFC bikinnya warung ya. Jadi 2 perusahaan besar buat sebuah program pasti visinya luar biasa dan berdampak buat teman-teman ya. Dan bagaimana dampaknya ini, bagaimana prosesnya ini bisa membantu teman-teman menjadi young entrepreneur, yaitu dengan program namanya melatih tadi ya. Jadi kita dalam komunitas ini teman-teman akan ditingkatkan kapasitasnya ya. Ditingkatkan kapasitasnya melalui apa? Peningkatan skill bisnis dan coaching bisnis. Jadi kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan luar biasa lewat Zoom utamanya karena ya memang kita banyak anggota kita kan tersebarnya di berbagai belahan di Indonesia maupun internasional ya. Jadi kita sama-sama belajar bisnis lewat online dengan pembicara-pembicara yang bagus juga ya. Kalau misalnya offline ada juga kegiatan offline, teman-teman bisa belajar kayak ada di Surabaya, mungkin kayak besok kita ada sesi di Sidoarjo, ada di Gresik, di Jakarta, di Semarang atau di kota-kota lain. Nanti bisa ikutin juga kalau ada sesi offline-nya. Tapi utamanya yang rutin adalah kegiatan online, kita sama-sama belajar. Kita banyak undang ya pembicara-pembicara juga, belajar tentang branding kah, belajar tentang Ciputra W kah, belajar tentang dari pengembangan bisnis
pengusaha-pengusaha yang sudah besar kah? Kayak kemarin kita juga undang Shopee. Bagaimana sih caranya buat toko online yang stand out di Shopee? Kalau teman-teman hari ini berpikir salah satu bisnis yang paling mudah dibuka ya buka toko online ya. Cuma pertanyaannya buat teman-teman, kalau hari ini buka toko online, bagaimana cara bersaingnya? Kemarin saya sempat ikut seminar buka jualan baju batik aja ya di Shopee. Itu ada 16.000 lebih pesaing produknya. Artinya bagaimana teman-teman mau bersaing dengan 16.000 produk di Shopee? Apakah dengan harga cukup? Saya yakin enggak ya. Harus lebih dari itu. Nah, kemarin diajarin nih dari tim internalnya Shopee ya. Kemarin menarik juga ada pengusaha muda yang dari Jember kemarin sempat ikut acaranya pelatihan di Shopee ya. Dia punya toko sepeda, punyanya orang tua, turunin warisin ke dia ya. Terus dia ikut kelasnya Shopee, buka toko online, lumayan. Jalan 1 bulan ikut coachingnya, laku ke jualan ke Mataram dan ke Ponorogo. Kan lumayan ya, paling nggak memulai sesuatu. Ini asik ya. Dan banyak kelas-kelas bagus juga, kayak kelas public speaking, kelas kita how to sell, kelas kita bagaimana cara handling objection, dan lain-lain. Jadi teman-teman banyak belajar di sini. Dan yang kedua, ketika kita mau mengembangkan usaha, kita juga butuh konsultan. Ciputra juga menyediakan professional coach dari Coaching Indonesia. Teman-teman bisa konsultasi bisnis gratis lewat platformnya Ciputra. Nah, asik ya. Dan biasanya kita 3 bulan atau 4 bulan sekali kita ada sesi kita juga ada sesi FGD-nya lewat Zoom ya, sama-sama kita belajar. Kemudian selain memperbesar kapasitas kita ya, dalam konteks skill ilmu ya, kita juga diperbesar kapasitas dalam konteks relasi. Nah, karena di komutasi ini teman-teman juga akan memperbesar kolaborasi ya dan promosi usaha. Nah, salah satunya menarik ketika ikut komunitas ini, teman-teman dapat fasilitas di komunitas ini tiap hari itu ada kegiatan ya. Kalau kebanyakan komunitas pada umumnya mungkin kegiatannya seminggu sekali, sebulan sekali, tapi kalau di Ciputra tiap hari itu ada kegiatan. Salah satu yang bagus ada namanya Morning Boss, kita ngobrol bisnis pagi hari, teman-teman bisa sharing bisnis di sana, bisa mungkin kalau sudah punya usaha bisa presentasi bisnisnya di sana, dan atau mungkin kalau teman-teman belum punya usaha bisa cari inspirasi bisnis di sana atau cari supplier di sana. Ada klasternya, Senin kita ngobrol jasa IT, Selasa kuliner kesehatan, Rabu fashion beauty, Kamis properti, Jumat serba sepi, Sabtu bisnis ekspor impor. Artinya silakan di situ teman-teman dapat explore ya, punya kesempatan cari supplier, cari reseller atau yang lain, silakan ya. Dan juga ada media promosinya dari Ciputra buat teman-teman yang sudah punya usaha, masuk di website katalognya Ciputra kah, masuk di sosial media Ciputra kah, kita ada program TikTok Live juga ya, buat teman-teman bisa dibantu untuk diperkenalkan bisnisnya. Ada juga expo bisnis yang kita lakukan di berbagai kota di Indonesia. Jadi teman-teman bisa memperbesar kapasitas dalam konteks ilmu, memperbesar kapasitas dalam bentuk relasi, dan juga memperbesar juga kapasitas dalam bentuk branding. Ini yang luar biasa. Selain itu teman-teman juga dapat kesempatan ya diskon khusus member di berbagai fasilitas yang diberikan sama Ciputra. Dari entah dapat diskon di staycation di Hotel Swiss Bell kah, di Citra Dream, main golf kah, beli mobil baru mungkin dapat isinya lebih diskon, atau di rumah sakitnya Ciputra, dan masih banyak lagi. Artinya sama-sama kita punya ekosistem yang luar biasa didukung sama Ciputra ya. Nah, itu kita bicara masalah kesulitan bisnis ya, kesulitan bisnis atau bagaimana kita menempuhnya dengan cara berlatih dan juga punya lingkungan yang baik. Nah, kemudian kita masuk ke sesuatu yang biasanya juga jadi pelik buat anak muda ya, yaitu modal. Kita ngomong realistis ya. Karena zaman sekarang kita ngomong ketika kita mau buka usaha butuh modal kok. Ya, saya ngomong realistis lah. Nggak ada namanya di dunia ini buka usaha tanpa modal. Apa bisnis tanpa modal? Bisnis dropship pakai modal nggak? Pakai, ya kan? Teman-teman tetap perlu handphone, tetap perlu kuota, ya kan? Mungkin modalnya lebih kecil, ya. Tapi saya percaya ketika teman-teman mau buka usaha, ya, kebanyakan usaha itu, ya, semakin besar modalnya, semakin besar juga labanya. Itu bisnis yang normal ya. Normalnya seperti itu. Kalau teman-teman hari ini, Pak, saya model bisnisnya beda nih. Modalnya saya lebih kecil, marginnya bisa lebih besar. Oh ya, teman-teman berarti beruntung. Kita bicara yang normal-normal saja ya, yang kebanyakan orang bisa lakukan.
yang realistis saja ya. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman, kira-kira dari mana sih seseorang bisa dapat sumber modal? Nah, ini kadang-kadang bingung ya, Pak, saya nggak punya modal. Gimana caranya? Nah, biasanya kalau kita ngomong realistis, dari mana sih sumber modal? Yang pertama bisa dapat dari warisan ya, atau dari orang tua ya. Cara paling simpel, orang tua ya. Nah, ini bisa lah ya. Kalau ada teman-teman yang punya kapasitas, orang tuanya bisa memberi modal, ya itu privilege luar biasa buat teman-teman. Manfaatkan ya, yang baik tapi dikelola yang baik. Tapi kalau misalnya tidak punya privilege tersebut, bisa lakukan nomor 2, berhutang ya. Bisa juga berhutang ya. Sekarang banyak kok pinjol-pinjol ya, atau mungkin mau pinjam yang lain ya. Tapi saya sarankan kalau buka usaha pertama jangan hutang ya. Karena itu sangat berisiko ya. Karena pinjol itu juga bunganya tinggi sekali ya. Dan teman-teman pun kalau mau pinjam hutang di bank itu juga tidak mudah ya. Teman-teman juga harus punya aset yang nilainya 125% dari yang dihutang ya. Atau mungkin punya transaksi di bank yang bagus. Jadi nggak mudah. Jadi nomor 1 coret, kalau nggak punya dicoret. Nomor 2 saran saya jangan. Atau kita lakukan yang paling normal yang bisa kita lakukan, yaitu earn and kita cari dan kita simpan ya. Ini sumber modal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh semua anak muda. Dan saya encourage teman-teman, ayo kita belajar sama-sama earn and save. Karena kebanyakan anak muda mungkin sekarang banyak yang belajar earn ya, belajar mencari, mendapatkan, tapi nggak di save. Akhirnya apa? Ya nggak kekumpul, nggak jadi modal. Artinya jadinya foya-foya, dibeliin sneakers, dibeliin mungkin handphone terbaru atau yang lain ya. Nah, kita sama-sama belajar. Kalau teman-teman beneran punya cita-cita jadi pengusaha, kita harus earn and save ya, dapat dan simpan ya, supaya benar-benar kekumpul. Baru setelah itu kita gulungkan jadi bisnis. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau kita sebagai anak muda, Kak Alan, kalau kita sebagai anak muda, dari mana kita bisa earn and save? Nah, normalnya ya, kita bisa earn and save itu dari mana sih? 1, kerja jadi karyawan, oke ya, ya full timer jadi karyawan. Yang kedua, ya buka bisnis, mungkin mulai dari bisnis kecil-kecilan lah, ya mungkin ada yang seperti itu. Atau yang ketiga, side hustle. Side hustle itu apa? Kerja sampingan, ya bisa. Jadi 3 poin ini teman-teman bisa lakukan. Sebenarnya dari usia muda pun juga bisa. Saya waktu kuliah, ketika saya kuliah waktu itu saya sudah kerja kantoran juga. Jadi saya waktu kuliah di Universitas Ciputra, saya kampus, saya kerja kantoran, saya juga buka usaha. Karena proyeknya kampus. Jadi semuanya jalan. Bisa kok. Buktinya saya masih hidup kok. Nggak sampai semaput kok. Nggak pernah masuk rumah sakit kok. Bisa, asalkan mau ya. Nah, jadi bisa lakukan 3 ini. Tapi saya akan buka pro and cons-nya. Nah, kalau teman-teman kerja jadi karyawan, pro and cons-nya apa? 1, bisa dilakukan siapa saja ya. Bidang usahanya juga banyak, teman-teman bisa belajar manapun itu. Nah, cuma kendalanya adalah pendapatannya terbatas, waktunya teman-teman juga jadi terbatas ya. Yang kedua, kenaikan gajinya itu kalah dengan inflasi ya. Sedih saya dulu sempat karyawan 10 tahun ya. Sehingga kalau misalnya teman-teman nih, Pak, saya punya mimpi punya modal 300 juta misalnya. Saya mau buka kafe atau saya mau buka perkebunan jagung, Pak, misalnya ya. Modalnya 300 juta nih, misalnya ya. Berapa lama teman-teman bisa dapat 300 juta itu? Kalau teman-teman kerja full time sekarang di Surabaya, itu mungkin dapat gajinya sekitar 4,5 juta ya UMR sampai 5 juta ya. Itu pun kalau sudah lulus S1 ya, dan kalau kantornya bagus ya. Kalau kerjanya di kafe ya nggak dapat segitu ya. Kalau di saving 10% ya dari salary, berarti kita bisa saving 500.000 per bulan. Artinya teman-teman kalau mau butuh modal 300 juta untuk buka usaha, butuh waktu 600 bulan atau 50 tahun. Nah, kaget ya. Lulus kuliah usia 22, nabung ya 500.000 tiap bulan. Teman-teman ya usia 70-an lah punya usaha. Asik ya. Lama, Pak. Oke, anggaplah misalnya ada kenaikan gaji dan lain-lain. Ya, mungkin kalau anggaplah dipotong separuh pun loh masih 25 tahun ya. Itu kalau kerja jadi karyawan. Yang kedua, bangun usaha nih, ya. Memang pendapatan potensial lebih besar, bisa beli sistem pro-nya, ya. Kontranya adalah modal usahanya besar, Pak. Modal usaha. Jadi semakin besar usaha tadi saya cerita. Semakin besar usaha, mau semakin besar modal, biasanya labanya ngikutin modal.
Karena kebanyakan seperti itu, kebanyakan ya, tidak semua. Nah, yang kedua bisa rugi. Nah, kalau misalnya bisnisnya besar, tiba-tiba terjadi risiko kebakaran, risiko tidak dibayar customer, ya bisa rugi. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini, berapa lama kita bisa dapat 300 juta modal? Misalnya nih, teman-teman punya modal 50 juta. Rata-rata kalau teman-teman punya usaha modal 50 juta, laba bersihnya tiap bulan itu 5 juta, teman-teman. Anggaplah disimpan semua 5 juta ya. Labanya 5 juta, artinya teman-teman butuh waktu 70 bulan untuk punya modal 300 juta lagi. Ya, atau sekitar 6 tahun ya. Nah, itu labanya pun kalau labanya disimpan semua ya, kan pasti ada yang dipakai buat makan, ada yang dipakai buat lain ya, silakan ya. Nah, itu kalau bangun usaha. Pro-nya bagus, potensinya bagus ya kan. Tapi bisa rugi juga. Jadi harus berpikir-pikir dulu ya. Siap nggak? Artinya memulai usaha kecilnya siap atau enggak ya. Karena biasanya kalau ada ketahan modal pasti akan lebih mudah lah. Nah, atau yang ketiga, tadi yang sekarang banyak sering dilakukan anak-anak ya, anak muda, side hustle ya. Pros-nya apa nih side hustle kerja sampingan? Satu, jenisnya juga banyak kok, mulai dari desain, IT, public speaking, ya, virtual assistant dan macam-macam. Bisa dikerjakan dengan pekerjaan lain. Jadi kalau hari ini masih kampus, masih kuliah, ya, masih kerja ikut orang, ya, bisa side hustle. Tapi kontranya apa? Satu, biasanya butuh skill khusus, ya. Dan biasanya untuk mencapai skill khusus perlu bayar kursus, ya. Jadi logikanya seperti itu. Bisa sih, Pak. Kan bisa belajar lewat YouTube zaman sekarang, bisa ya. Cuma biasanya kalau belajar lewat YouTube punya agak lebih lama. Yang kedua, ketika ikut kursus yang berbayar, biasanya dapat sertifikat yang akan menunjang teman-teman untuk lebih mudah dapat pekerjaan side hustle. Yang kedua, biasanya waktunya habis. Artinya habis kita kerja, misalnya atau kuliah, waktunya sudah habis nih, kita mau side hustle lagi bingung. Waktunya kok mepet, nggak ada waktu, dan lain-lain. Nah, kalau side hustle gimana nih? Misalnya nih, teman-teman butuh 300 juta tadi ya. Kursus misalnya dengan kursus 10 juta, teman-teman mungkin bisa menghasilkan penghasilan dari side hustle sebulan 5 juta dah. Ya, kurang lebih butuh waktu sekitar 60 bulan atau 5 tahun. Ya, plus minus lah ya. Jadi teman-teman, quote unquote, ya butuh waktu, pasti akan butuh waktu dan butuh proses. Nah, cuma pertanyaannya, buat teman-teman yang ada di sini, sekarang sisa berapa? Sekarang masih, buat teman-teman yang masih ini, mau nggak sih saya kasih solusi cerdas? Dikasih solusi cerdasnya dari Ciputra lagi. Nah, solusinya gimana? Mau nggak kalau teman-teman nih, hari ini dapat kesempatan bisa belajar bisnis ya, meningkatkan skill tadi ya, bisa bangun networking, bisa meningkatkan lingkungan tadi, bisa cari ide sambil cari ide bisnis dan supplier, sambil bantu orang juga, sambil nabung tadi untuk saving. Yang ketujuh, dapat proteksi aset. Dan dalam teman-teman berproses tersebut, 6 poin ini, teman-teman bisa ngumpulin 300 juta untuk mulai bisnis yang beneran. Mau nggak? Nah, kalau mau boleh dong di-share di kolom chat. Atau jangan-jangan nggak mau nih, ya. Kalau mau dikasih solusi nggak mau ya. Yang mau boleh share di kolom chat. Mau, Pak? Ya. Nah, kalau mau saya kasih tahu caranya. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya bagaimana? Nah, cara yang paling sederhana adalah teman-teman, di Ciputra Empat Club ini, teman-teman akan dapat cara cerdas untuk menambah sumber income. Ya, artinya gimana? Di Ciputra kita tadi saya sudah cerita ya. Ciputra Empat Club ini basicnya adalah komunitas. Jadi teman-teman bisa punya circle, punya dapat kesempatan, dapat ilmu, dapat macam-macam. Plus teman-teman juga bisa belajar menciptakan sumber income baru ya. Mendapatkan pendapatan dari program, pendapatannya dari mana nih ya? Teman-teman bagaimana caranya dapat pendapatan nih? Jadi kalau di Ciputra sebenarnya ada banyak cara ya. Teman-teman ketika gabung di komunitas, teman-teman bisa kerja sama bisnis juga boleh. Portofolio ya kerja sama bisnis biasanya agak susah ya. Yang kedua bisa juga referensi proyek-proyek yang Ciputra, boleh ada perumahan, ada rumah sakit, universitas, boleh komisi. Ya, tapi kan tidak setiap saat bisa jualan properti atau rumah sakit atau mungkin universitas ya. Jadi ya bisa dilakukan tapi terbatas. Atau lakukan cara ketiga yang saya juga lakukan. Nah, caranya bagaimana? Ciputra ini punya visi, tadi saya cerita ya, komunitas kita punya visi menciptakan 4 juta entrepreneur baru di Indonesia. Ya,
Itu visinya angkanya besar sekali. Dan tapi saya percaya Ciputra pasti bisa sampai, tapi butuh waktu dan proses. Sehingga Ciputra kasih kesempatan buat teman-teman dan saya, kalau mau bantu Ciputra ngembangin komunitas, Ciputra kasih kompensasi ya. Dengan cara apa? Nah, ini. Ada namanya program referral ya. Teman-teman boleh mereferensikan komunitas yang positif ini ke teman-teman yang lain nih, ya kan? Boleh direferensikan untuk bergabung. Sama kayak teman-teman misalnya ada punya Shopee ya, punya kode referral, di-share ke teman yang lain, terus dapat cashback ya. Atau kayak TikTok kemarin kan juga ada program affiliate-nya ya. Ciputra juga buatin program affiliate ya. Tapi menariknya adalah Ciputra berikan affiliate-nya luar biasa besar. Besar banget ya. Paling simpel dapat referral fee 15-30% ketika teman-teman langsung mereferensikan. Fee itu hanya sebagian dari referral fee yang diberikan sama Ciputra ya. Jadi kalau teman-teman merasa gabung di komunitas kok bagus dan lain-lain, teman-teman boleh mereferensikan teman-teman yang lain untuk ikut di komunitas ini juga sambil tadi belajar bisnis, dapat relasinya luar biasa, bisa ngembangin circle-nya, bisa nabung, bisa ngumpulin modal, bisa cari income, bisa macam-macam ya. Satu paket nih ya. Nah, tapi caranya bagaimana? Nah, teman-teman bisa gabung di komunitas Ciputra ya. Kemudian ayo sama-sama belajar jadi koordinator. Boleh ya. Kalau teman-teman, Pak, saya masih bingung nih dengan modalnya, mau modal usaha. Nah, boleh jadi koordinator dulu di komunitas, kita sama-sama belajar. Ayo sama belajar meningkatkan kapasitas, sekaligus teman-teman meningkatkan sumber income ya. Misalnya nih kayak peringkat startup, ketika teman-teman jadi koordinator di Ciputra, startup bisa dapat income tambahan 1-2 juta per bulan. Bronze 3 juta per bulan, silver 40 juta per bulan, sampai peringkat bisa dapat 300 juta. Jadi koordinator di komunitas nih, koordinator kan juga anggota ya, sudah dapat belajar bisnis, kenalan sama orang-orang luar biasa, dapat kesempatan luar biasa juga, fasilitasnya banyak, teman-teman juga bisa nambah dapat sumber income kalau bantu ngembangin komunitas yang positif ini, bantu teman-teman yang lain juga jadi pengusaha ya. Nah, cuma kalau saya buka seperti ini mungkin banyaknya muluk-muluk ya, Pak. Kalau dapat 300 juta itu kan angkanya terlalu besar ya, Pak. Atau mungkin kalau saya sebagai anak muda pegang angka ratusan juta kok nggak masuk akal. Tapi saya kasih tahu caranya buat teman-teman. Ini cara paling simpel ya. Saya kasih tahu cara teman-teman paling simpel. Nah, ini contoh income-nya buat teman-teman. Ada teman-teman yang kemarin nabung dapat income 3 juta per bulan kah, 20 juta per bulan kah, dan semuanya sudah diresmi potong pajak dan semuanya ditransfer ke rekeningnya masing-masing, BCA, BRI dan semuanya nggak resmi ya, nggak pakai WD-WD-an. Nah, sekarang saya kalau tadi ada yang bertanya, Pak, terus gimana caranya ya kan? Saya ini kalau disuruh aneh-aneh bingung Pak ya kan, atau mungkin angkanya 300 juta kan gede banget. Nah, sekarang mau nggak teman-teman yang ada di sini, saya kasih nih tips cerdas, cara termudah mendapatkan 300 juta dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mau nggak? Kalau mau boleh share di kolom chat dong. Nah, ya tadi sambil belajar bisnis, sambil cari circle yang bagus, sambil cari inspirasi bisnis, cari supplier, bisa sambil nabung, bisa dapat banyak fasilitas, bisa dapat income 300 juta. Nah, kalau mau caranya simple teman-teman. Contoh nih ya, saya yakin teman-teman di sini semua yang gabung di sini ya sampai jam segini, saya percaya teman-teman yang gabung pasti merasa bahwa programnya Ciputra ini bagus. Kalau enggak, mungkin masih stay di sini. Nah, kalau merasa teman-temannya merasa programnya bagus, ya kan, ternyata teman-teman gabung di komunitas dapat fasilitas bagus, orang-orangnya bagus, ya, dapat manfaat. Boleh nggak sih cerita ke teman yang lain? Pasti bisa ya, toh cuma cerita, referensikan, dan lain-lain. Pasti bisa. Misalnya nih, saya pribadi minta tolong teman-teman referensi 10 teman deh gabung di komunitas. Kira-kira memungkinkan nggak? Saya yakin mungkin. Kalau mau pasti mungkin. Tapi ada yang merasa ya mungkin iya mungkin enggak. Oke, masih wajar kalau 10. Kalau saya nggak minta 10 deh, saya minta teman-teman di sini minta tolong referensi 2 aja. Pasti bisa nggak kalau minta tolong referensi 2? Saya yakin pasti bisa ya. Kalau teman-teman bisa bantu Ciputra nih ya, sambil teman-teman belajar bisnis, dapat komunitas, dapat kesempatan, bantu Ciputra referensi minimal 2, dalam 1 tahun teman-teman punya potensi dapat income 300 juta. Nah,
Masuk di akal enggak? Mungkin mikir, wah dari mana Pak? Ya. Nah, caranya gimana? Ini hitungannya supaya teman-teman ada gambaran ya. Nah, jadi di Ciputra ketika teman-teman gabung akan dapat fasilitas bisnis seperti ini. Ya, ketika teman-teman cerita mau dapat income 300 juta, itu kan uang masuk ya. Semua uang masuk pasti dari usaha, dari bisnis. Dan semua bisnis pasti butuh modal. Di Ciputra modalnya 20.000 per hari minimal. Mulai dari 20.000 per hari atau 600.000 per bulan. Teman-teman bisa dapat potensi dikerjakan 12 bulan, potensi income 300 juta per bulan. Ya, itu luar biasa. Modalnya pun tanda kutip ya, modalnya itu sebenarnya bukan buat sewa tempat, bukan buat beli bahan. Modalnya itu buat apa sih teman-teman diajak di CEC ini, di Ciputra ini? Diajak nabung. Teman-teman nabung, uangnya kan uang sendiri, belajar bisnis, dapat kesempatan dikerjakan 12 bulan, dalam 1 tahun punya potensi income 300 juta per bulan. Dengan cara referensi minimal 2 member aja. Semudah itu. Ya, semudah itu. Tapi cara ngomongnya gini. Contoh nih, misalnya saya pakai nama ya. Contoh misalnya ada nama Eva misalnya. Misalnya Kak Eva nih ngajak saya. Ngomongnya tapi harus ngomongnya gini ya. Misalnya Kak Eva ngajak saya. Pak Alan, tahu nggak Ciputra Group? Tahu Kak Eva. Ciputra Group ini loh lagi bikin komunitas bisnis bagus nih. Kita bisa belajar bisnis, cari relasi, bisa promosiin usaha kita, fasilitasnya banyak. Kita bisa nabung, nabungnya bisa gratis. Tapi Pak Alan, coba deh kayak saya, bantuin Ciputra referensi 2, supaya sama-sama tahun depan kita punya potensi dapat modal 300 juta dari Ciputra. Kira-kira lebih mudah nggak Kak Eva? Pasti lebih mudah ya. Nah, cuma pertanyaannya pasti akan tanyain lu, gimana caranya, ya kan? Nah, kalau ditanya gimana caranya, jawabannya gampang. Kalau teman-teman baru gabung, jawabannya simple. Oh, Alan mau tahu caranya lah. Kalau misalnya mau tahu, ini loh ada acara webinarnya hari Selasa, hari Rabu, hari Sabtu, atau mungkin ini loh Pak, ada acara offline-nya pengenalan tentang Ciputra di Surabaya, di Jember, atau di kota-kota lain ya. Coba datang Pak. Coba lihat. Menurut saya programnya bagus. Ini luar biasa. Kalau Bapak cocok, setelah datang, setelah lihat, kalau Bapak cocok, ikutlah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kan simple kan? Kan kita tanda kutip, kita nothing tulus lah minta tolong 2 kok. Ya kan? Saya yakin semua orang pasti bisa kalau minta tolong 2. Tapi hitungannya gimana? Contoh nih, teman-teman ya. Di bulan pertama kali Kak Eva ya. Misalnya bulan pertama referensi 2 teman, jadinya berdua. Bulan kedua, 2 teman tadi referensi 2 orang, jadinya berempat, 4 new member. Bulan ketiga 4 new member referensi 2, jadinya 8 new member. Lakukan hal yang sama sampai 12, maka akan tercipta 4.096 new member ya. Kalau dijumlah member yang ada di tim, karena di Ciputra masih 2 tim ya. Jadi tim 1 misalnya 4.095, tim 2 4.095. Kalau tadi saya ngomong modalnya 600.000, berarti Kak Eva punya omset kurang lebih 2,4 M per tim. Kalau sudah 2,4 M per tim ya, Kak Eva itu sudah tingkat tertinggi di CEC dengan potensi income 300 juta per bulan. Simpel ya, sesimpel itu ya kan. Tapi saya ngomong realita juga deh. Walaupun ini cuma ya nabung, belajar bisnis, cari kesempatan, relasi dan macam-macam ya. Referensi cuma minta tolong 2, semua orang dan bisa. Anggaplah misalnya Eva. Kak Eva misalnya gabung di komunitas, dapat kesempatan dan lain-lain ya. Ternyata dalam prosesnya gagal 10% deh. Hasilnya 10% dalam 1 tahun ya, punya kesempatan banyak, tahun depan dapat 30 juta per bulan. Masih happy nggak? Saya yakin masih happy, ya kan? Masih happy sekali. Nah, artinya tahun depan Kak Eva mau buka usaha baru, mengembangkan usahanya lebih mudah nggak? Pasti lebih mudah. Modalnya ada, ilmunya ada, relasinya ada, pasarnya ada, kurang apa, ya kan? Kalau tanda kutip dapatnya 10% 30 juta per bulan, ya dikumpulin lah setahun, kan sudah kekumpul. Kerja 2 tahun, dapat 300 juta, kan happy, loh. Nah, dan banyak teman-teman yang sudah bantu, yang sudah dapat kesempatan di komunitas ini ya. Ada teman-teman dari Bali punya usaha franchise, ada yang dari Pandaan punya usaha tas kulit, ada yang dari Surabaya punya bisnis makanan, kemarin sempat bangkrut di masa pandemi, habis ikut CEC ini buka lagi gerainya dari income-nya dari CEC. Ada dosen juga, ada dosen dan celebrity chef juga ya. Ada pengusaha makanan dari Bali, ada digital marketer, pengusaha digital marketer dari Jakarta juga ya. Jadi banyak teman-teman yang sudah dapat kesempatan di sini. Dan banyak kegiatan positif yang kita sudah lakukan, yang kita harap teman-teman juga punya kesempatan juga bisa mengembangkan relasi dan punya circle yang positif juga. Nah, jadi bagaimana sih caranya gabung di sini? Nah, kalau kita mau hitung-hitungan ya, beneran hitung-hitungan ya,
teman-teman mau belajar ilmu bisnis, ya kalau sebagus Ciputra bisa jadi teman-teman bayar 20 juta lebih. Karena kemarin saya sempat diajak ikut komunitas bisnis bagus, ya bayarnya mahal teman-teman. Bisa 15 juta per 3 bulan ya, punyanya Pak Hermanto Tanoko. Atau mungkin kayak kemarin kelasnya kayak Pak Tung gitu yang bagus kan juga seminar 1 kali 5 juta ya. Teman-teman kalau misalnya yang kedua, kok hitung-hitungan cari supplier deh, teman-teman ada ongkos cari supplier yang terbaik. Bisa jadi keluar biaya juga mahal ya. Soalnya trial error dulu dan lain-lain ya. Kemudian kalau teman-teman mau promosi usaha ya, kalau starting point 5 juta, ya saya ngomong paling rendah lah 5 juta, pasti bisa lebih kalau bisnis bikin promosi usaha kalau serius. Terus dapat diskon khusus, ya nilainya besar banget kalau diskon khusus lebih 5 juta. Nah, paling nggak nilai ya tentu saja bangun relasi. Karena di komunitas ini sekarang anggotanya sih baru 8 ribuan ya, tersebar di Indonesia maupun di internasional. Banyak teman-teman yang dari berbagai macam bidang, dari profesional, dari anak muda, guru, PNS, sampai yang punya pabrik, sampai yang punya perusahaan ekspor impor, sampai yang punya developer, macam-macam. Jadi kita punya kesempatan. Kalau di jumlah-jumlah, itu nilainya bisa 40 juta sampai tak terhingga, teman-teman. Kalau teman-teman kita hitung rupiah-rupiahan dari manfaatnya ya. Tapi untuk teman-teman yang luar biasa pada malam hari ini, itu tidak perlu untuk keluar investasi sampai puluhan juta itu kalau teman-teman lepasin satu-satu ya. Tidak perlu demikian. Teman-teman hanya cukup ganti investasinya teman-teman atau biaya teman-teman itu dengan nabung. Nabungnya berapa? 7,2 juta per tahun atau 600.000 per bulan atau 20.000 per hari. Silahkan. Teman-teman bisa nabung 600.000 per bulan, 20.000 per hari mulainya ya. Atau kalau disetahunkan ya 7,2 juta. Saya yakin kalau dari 40 juta jadi 7,2 juta sudah sangat-sangat murah. Dapat kesempatan, bahkan dari teman-teman keluar 1.200.000 dapat kesempatan income hingga puluhan bahkan ratusan juta, menurut saya luar biasa. Gak cuma income, dapat ilmu, dapat circle, dapat macam-macam. Tapi kalau teman-teman juga berpikir, Pak, saya kalau 7,2 juta sekaligus agak berat, Pak. Oke, buat teman-teman yang khusus pada malam hari ini, ya, karena ini saya juga buatin juga program anak muda ya. Mungkin kalau yang mau mencoba dulu, ya, teman-teman special limited program hari ini, teman-teman bisa ikut tahunan itu 3,6 juta per tahun atau 10.000 per hari. Teman-teman boleh ikutan ya 3,6 juta per tahun. Jadi teman-teman dapat kesempatan bisa nabung, bisa dapat kesempatan di situ, bisa punya fasilitas lebih besar. Silahkan ya. Nabungnya ini gambarannya aja buat teman-teman nabungnya seperti apa. Misalnya nabung 300.000 atau 3,6 juta kan 10 tahun 36 juta ya. Kurang lebih di tahun ke-10 bertumbuh jadi sekitar 39 juta. Kalau 600.000 10 tahun 72 juta kurang lebih jadi 81 juta. Kalau kita terjadi risiko di tengah-tengah ya keluarga kita bisa dapat santunan 30-60 juta. Nah, tapi menariknya ketika teman-teman di sini sambil nabung, sambil belajar bisnis, cari relasi, cari kesempatan, fasilitasnya luar biasa, ayo sama-sama kita belajar cari income. Nambah income, supaya teman-teman beneran punya modal. Beneran punya modal bisa bangun bisnis kayak saya. Seperti itu. Nah, ini slide terakhir saya, yang sangat menginspirasi saya juga, salah satu tokoh, ya. Beliau adalah Jack Ma, foundernya Alibaba Group. Ya, kalau teman-teman belum tahu Alibaba ini adalah salah satu e-commerce terbesar di dunia yang basisnya di Cina. Dan kisahnya sangat inspiratif ya, Jack Ma ini. Jadi ceritanya ini gini, dulu pertama kali ada KFC, masuk ke Cina, itu 24 orang melamar. 23 orang diterima, 1 orang ditolak, si Jack Ma ini. Akhirnya beliau terpaksa jadi guru bahasa Inggris. Namun beliau itu tidak memadamkan mimpi beliau, pengen banget bekerja di bidang IT dan e-commerce, punya usaha di bidang IT dan e-commerce. Akhirnya beliau berusaha, dibangunlah Alibaba. Dibangunnya Alibaba pun nggak langsung sukses ya, tetap jatuh bangun dulu ya. Kena su sama Yahoo lah, kena masalah ABCDE lah ya. Sampai akhirnya terakhir beliau jadi orang terkaya nomor 4 di Cina. Beliau pernah berkata, saya paham bahwa jika ada peluang emas, kita harus bisa cepat segera ambil keputusan. Ketika Anda memahami 40% dari konsep peluang, itu sudah cukup untuk memulai. Ya. Jadi bayangin ya, kalau waktu itu Jack Ma, seorang guru bahasa Inggris, dia mau buka usaha di bidang IT, dia harus belajar IT dulu 100%, baru take action. Kira-kira jadi nggak Alibaba? Belum tentu ya. Kenapa? Karena biasanya kalau kita belajar 100% paham, baru take action, biasanya udah lambat. Dan kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Datang 2 kali pun dalam kondisi yang berbeda. Dan sama seperti hari ini, saya boleh cerita sama teman-teman yang ada di sini, apa sih Ciputra Plus Club? Bagaimana sih program ini bisa membuat teman-teman, mengubah teman-teman yang ada di sini, bisa menjadi yang entrepreneur,
ya. Saya percaya ya mungkin teman-teman pahamnya 30-40% ya. Tapi seperti kata Jack Ma, ketika Anda pahami 40% dari konsep peluang, itu udah cukup untuk memulai. Karena kalau nunggu 1% terlambat ya, kapan take action-nya ya. Kalau kita ngomong sebagai pengusaha, waktu saya kuliah di Universitas Ciputra, ada salah satu spirit entrepreneur yang kita harus pelajari. Ada namanya calculated risk taker. Apa itu? Seorang pengusaha harus berani ambil risiko. Kalau tidak berani ambil risiko, tidak usah jadi pengusaha ya. Tapi harus calculated risk taker, artinya terukur ya. Jadi kita juga harus bisa ngukur risikonya seberapa besar nih, apakah masuk akal risikonya buat saya ya. Kalau di Ciputra Club ini risikonya apa sih? Risikonya nabung jangka panjang ya kan. Terjelek pun teman-teman tanda kutip ya. Kalau misalnya ada daya ya terjelek setara 1 tahun tabungan. Itu pun sudah tanda kutip jauh lebih murah daripada teman-teman ikutan yang lain ya. Jadi ayo sama-sama kita punya sesuatu yang luar biasa di sini. Kalau saya pribadi, teman-teman, kenapa sih saya gabung di sini? Ada 3 alasan besar, teman-teman. Satu, karena namanya Ciputra ya. Saya percaya banget sama brandnya Ciputra. Ciputra kalau buat sesuatu itu pasti besar. Yang lain bikin rumah, Ciputra bikin kota. Yang lain bikin universitas, Ciputra bikin universitas termahal di Indonesia. Dan hari ini, Ciputra buat namanya komunitas. Pasti mau buat sesuatu yang besar. Dan kapan lagi kita bisa masuk dalam ekosistem sebesar ini dengan cara semudah ini, ya kan? Cuma nabung doang. Padahal tetangga itu loh bayarnya pun jutaan, puluhan juta. Beneran, teman-teman coba cek deh. Teman-teman masuk komunitas bisnis yang bagus itu bayarnya jutaan bahkan puluhan juta. Beneran. Nah, yang kedua, pada saat saya gabung di komunitas ini, saya pengen banget punya kesempatan mau buka usaha lagi. Karena saya sudah 10 tahun kerja di kantoran ya. Dan ternyata kalau mau buka usaha kan butuh banyak relasi. Dan luar biasanya dari komunitas ini, saya dapat banyak sekali relasi yang luar biasa. Dari profesional, pengusaha-pengusaha besar, dan macam-macam. Tapi punya relasi aja tidak cukup ya, harus kita manfaatkan. Termasuk teman-teman kalau punya relasi di sini, ayo dimanfaatkan. Sama-sama kita belajar ya. Dan ternyata saya benar, saya manfaatkan selama 2 tahun terakhir ini. Saya bisa bangun beberapa usaha baru ya. Mulai dari usaha perkebunan, ada usaha makanan. Yang utama ada buka bisnis tambak udang Faname ya. Tambak udang Faname sekarang sudah jalan 4 hektar. Habis ini Januari buka hektar kelima, nanti semester 1 ini buka lagi 3 hektar. Kok bisa Pak buka bisnis macam-macam? Padahal tanda kutip ya, saya itu nggak bisa masak, nggak bisa nanam, nggak bisa nambah ya kan. Tapi karena relasi jadinya bisa. Dan yang ketiga alasan yang saya besar adalah saya ini orangnya realistis ya. Income-nya bagus teman-teman. Kenapa saya ngomong income-nya bagus? Teman-teman ketika teman-teman di karyawan, kayak saya kan 10 tahun kerja di perusahaan pelayaran kontainer ya. Bukan perusahaan kecil karena terakhir itu saya sebagai manajer income-nya sempat saya bawa perusahaan itu omset rata-rata 67 miliar per bulan. Jadi bukan perusahaan kecil, lumayan lah ya. Itu pun gajinya teman-teman sebagai manajer ya, itu belasan ya, belasan juta. Artinya itu tanda kutip teman-teman, itu bagus ya. Itu gaji bagus. Karena kebanyakan kalau di Surabaya banyak kok manajer yang range-nya masih di angka 8 sampai 10 juta. Di tempat saya dulu belasan. Saya ikut komunitas ini kurang lebih 6-7 bulan. Saya bantu ngembangin komunitas ini sambil saya ngantor. Ya. Income saya dari komunitas ini sudah gantikan income saya sebagai manajer di perusahaan lama. Sehingga saya memutuskan resign dari kantor. Dan kenapa saya resign? Satu, income-nya sudah tergantikan. Yang kedua, saya dapat kesempatan mahal sebagai seorang karyawan bisa resign dari kantor tanpa mikirin besok keluargaku makan apa. Karena kalau misalnya sekarang kebanyakan ketika teman-teman sudah masuk kantoran ya, akan terjebak dalam sebuah siklus. Ketika teman-teman siklusnya nyaman, bekerja nyaman, ya kan, mau buka usaha itu bingung, takut, makin, aduh, aku kalau resign besok ya opo keluargaku, bagaimana nanti aku makan, bayar kos-kosan, bayar cicilan, udah bingung. Akhirnya nggak buka-buka usaha, akhirnya nggak jadi resign, selesai. Nah, tapi karena Ciputra Cup ini memberikan kesempatan saya buat resign. Dan benar, setelah saya resign Maret 2021, setelah itu saya baru bisa bangun bisnis-bisnis saya yang saya kembangkan. Dan menariknya teman-teman, gara-gara saya gabung di komunitas ini ya, bisnis saya yang utama yang tambak udang Faname, itu kan sudah jalan 4 hektar, habis ini buka hektar kelima ya. Kemarin saya sudah dapat pendanaan itu approval dari Kementerian Kelautan kurang lebih 7,5 miliar. Terus targetnya semester 1 ini saya juga dapat pendanaan dari perbankan kurang lebih sekitar 4 miliar. Jadi target kita semester 1 2022-23 ini perusahaan ini punya valuasi kurang lebih aset itu sekitar 20 miliar lah. Kok bisa, Pak?
padahal saya nggak punya kesempatan dan lain. Tapi bisa karena saya ambil keputusan tahun 2020, saya gabung dengan komunitas ini, dan ini ngubah hidup saya. Dan Ciputra hadir di sini buat teman-teman, nggak nawari kesuksesan instan ya. Hari ini teman-teman harus belajar. Gak banyak Gen Z yang belajar bahwa sukses itu instan. Lihat orang-orang mungkin TikTok, mungkin Instagram dan lain-lain. Merasa bahwa sukses itu instan. Tapi ya kembali lagi, sukses yang instan itu juga akan cepat runtuhnya. Kayak kemarin yang heboh tuh ya, ada FTX ya. Jadi orang terkaya bilioner muda terkaya dalam waktu tercepat. Uangnya hilang dalam satu hari. Karena kesuksesan tidak bisa dibangun dengan instan. Almarhum Pak Ciputra juga bangun Ciputra Group ini puluhan tahun, teman-teman. Sehingga fondasinya kuat, berkesinambungan. Jadi kalau teman-teman mau bangun fondasi yang kuat, dapat kesempatan yang luar biasa, ini loh kesempatannya teman-teman bisa masuk komunitas yang luar biasa, Ciputra Partners Club. Dan teman-teman, ayo sama-sama kita belajar. Banyak anak muda di sini sama-sama mau belajar, sama-sama mau bertumbuh, dan hari ini saya buka kesempatan sebesar-besarnya buat teman-teman yang ada di sini. Mari bergabung dalam komunitas Ciputra Partners Club dan wujudkan impian teman-teman. Jangan sampai impiannya hanya ditulis tapi tidak dilakukan, tidak ada solusi untuk mencapainya. Namun hari ini Ciputra Partners Club boleh hadir di sini buat teman-teman, memberikan solusi buat teman-teman untuk mencapai impian teman-teman, dan juga teman-teman bisa mewujudkan impian juga menjadi seorang entrepreneur yang handal. Nah, sekarang buat teman-teman saya akan buka